Di tengah gejolak politik dinasti Abbasiyah, Ahmad bin Talhah lahir pada tahun 857 Masehi sebagai putra Al-Muwaffaq, seorang tokoh kuat yang sebenarnya mengendalikan pemerintahan di balik layar. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh intrik dan perebutan kekuasaan, di mana stabilitas kekhalifahan sering terganggu oleh pemberontakan dan ambisi para gubernur daerah. Ketika usianya semakin matang, ia mulai dilibatkan dalam berbagai urusan negara, terutama dalam bidang militer. Ayahnya, yang merupakan tangan kanan Khalifah Al-Mu'tamid, melihat bakatnya dalam strategi dan kepemimpinan. Saat Al-Muwaffaq wafat, Ahmad mewarisi pengaruh besar ayahnya dan perlahan mengambil alih kendali pemerintahan dari pamannya, Al-Mu'tamid, yang lebih banyak berperan sebagai simbol tanpa kekuasaan nyata. Pada tahun 892 Masehi, ketika Al-Mu'tamid meninggal dunia, ia secara resmi diangkat menjadi khalifah dengan gelar Al-Mu'tadid Billah. Tidak butuh waktu lama bagi dirinya untuk menunjukkan kepemimpinan yang berbeda. Berbeda dengan beberapa pendahulunya yang lemah, ia segera mengambil tindakan untuk memperkuat otoritas pusat. Ia menata kembali administrasi negara, memperbaiki sistem keuangan, dan memperkuat angkatan bersenjata. Salah satu musuh besarnya adalah kelompok Karamita, yang kerap melakukan pemberontakan di wilayah-wilayah penting Abbasiyah. Karamito adalah gerakan revolusioner Syiah Ismailiyah yang muncul di abad ke-9 Masehi. Mereka memiliki ideologi yang menolak kepemimpinan Abbasiyah dan ingin mendirikan pemerintahan sendiri. Kelompok ini berkembang di berbagai wilayah, terutama di Bahrain, Yamama, yang kini dikenal sebagai Arab Saudi, dan Suriah, dengan metode gerilya yang mengganggu stabilitas ekonomi, serta jalur perdagangan Abbasiyah. Karamito terkenal dengan serangan brutalnya terhadap pasukan Abbasiyah, dan kerap kali melakukan serangan terhadap para jamaah haji, serta kota-kota strategis. Untuk menanggulangi ancaman ini, Al-Mu'tadid mengerahkan pasukan besar untuk menyerang basis-basis mereka. Ia menggunakan strategi yang tidak hanya berfokus pada kekuatan militer, tetapi juga diplomasi untuk memecah belah kelompok ini. Dengan memanfaatkan konflik internal di dalam tubuh Karamito, ia berhasil melemahkan pengaruh mereka dan menekan pergerakan mereka di wilayah yang dikendalikan Abbasiyah. Meskipun Al-Mu'tadid tidak berhasil menghancurkan Karamito sepenuhnya, karena mereka masih menjadi ancaman di masa mendatang, ia berhasil membendung ekspansi mereka dan mengurangi serangan-serangan yang mereka lakukan terhadap kota-kota penting Abbasiyah. Langkah-langkahnya memastikan bahwa Abbasiyah tetap memiliki kendali atas jalur perdagangan dan jalur haji, yang menjadi sumber ekonomi dan legitimasi kekhalifahan. Ia juga tidak melupakan ancaman dari sisa-sisa pemberontakan Zenj yang pernah melumpuhkan Basra, hingga pemberontakan ini hilang selamanya. Dengan tangan besi, ia menumpas berbagai gerakan yang dianggap mengancam stabilitas kekhalifahan. Namun, meskipun dikenal sebagai penguasa yang efektif, Al-Mu'tadid juga memiliki reputasi yang menakutkan. Ia tidak segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Banyak lawan politiknya yang dipenjara, disiksa, bahkan dieksekusi secara brutal. Cara-cara inilah yang membuatnya ditakuti, baik oleh para pembangkang maupun oleh pejabat-pejabat dalam istana yang mencoba bermain dua muka. Di sisi lain, ia juga dikenal sebagai administrator yang cakap. Ia menata ulang kebijakan perpajakan, meskipun beban pajak yang diterapkannya seringkali memberatkan rakyat kecil. Baginya, stabilitas negara adalah hal yang utama, dan segala bentuk ancaman harus ditekan tanpa kompromi. Selama masa pemerintahannya, Abbasiyah mengalami pemulihan setelah bertahun-tahun berada dalam keadaan lemah. Ia berhasil memperkuat otoritas khalifah yang sebelumnya hanya menjadi bayang-bayang pejabat-pejabat militer dan gubernur daerah yang terlalu berkuasa. Namun, pendekatan kerasnya juga menimbulkan ketakutan di banyak pihak. Pada tahun 902 Masehi, setelah satu dekade memimpin dengan tangan besi, Al-Mu'tadid wafat dan digantikan oleh putranya, Al-Muqtafi.
Meskipun ia meninggalkan Abbasiyah dalam kondisi lebih stabil dibandingkan sebelumnya, warisannya tetap diperdebatkan. Apakah ia seorang reformis tegas, atau penguasa yang terlalu kejam dalam mempertahankan kekuasaannya?